Selamat datang di Asgita Channel. Kasus kali ini merupakan sebuah cold case yang akhirnya terpecahkan setelah 32 tahun. Adalah seorang gadis remaja bernama Stephanie Isaacson. Ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan di sekitar padang berpasir setengah mil dari rumahnya. Stephanie Isaacson, seorang gadis remaja berumur 14 tahun. Ia memilih tinggal bersama ayahnya setelah perceraian kedua orang tuanya. Mereka tinggal di Las Vegas, Amerika Serikat. Pada hari itu, tanggal 1 Juni 1989, Stephanie pergi ke sekolah sekitar pukul 6.30 pagi. Ia bersekolah di El Dorado High School. Pada hari itu, ia melewati jalan pintas seperti padang pasir yang sepi. Namun Stephanie tak kunjung sampai di sekolah. Hingga sore hari, pukul 6 sore, Stephanie tak kunjung pulang ke rumah. Ayahnya mulai cemas dan menelepon pihak sekolah. Salah satu guru Stephanie bernama Jocelyn Jensor mengatakan bahwa Stephanie tidak hadir ke sekolah pada hari itu. Ayah Stephanie lalu menelpon polisi atas laporan anak hilang dan juga ikut mencari putrinya dengan menaiki kuda. Beberapa teman Stephanie pun ikut mencari saat itu. Polisi juga menggerakkan helikopter dalam pencarian tersebut. Memasuki daerah gurun pasir, akhirnya jasad Stephanie ditemukan pada pukul 11 malam. Jasad tersebut ditemukan di bawah karpet berwarna oranye bersama dengan barang bawaannya, seperti buku, tas, dan jaket. Namun tidak ada ditemukan barang bukti pada tempat kejadian tersebut. Dari hasil investigasi, Stephanie meninggal karena cekikan, luka karena pukulan benda tumpul, dan Stephanie juga mengalami kekerasan secara seksual. Satu-satunya bukti yang ditemukan adalah DNA air mani tersangka yang ditemukan di baju Stephanie. Namun DNA yang ditemukan sangatlah sedikit, yaitu 0,12 nanogram atau sekitar 15 sel tubuh manusia. Hal ini menyulitkan pihak polisi untuk menemukan siapa pelakunya, karena teknologi pada saat itu masih terbatas. Perangkat tes DNA setidaknya memerlukan 750 sampai 1000 nanogram DNA dalam satu sampel. Berbagai upaya dilakukan untuk menemukan tersangka, namun belum menemukan titik terang. Pada tahun 1998, dilakukan uji pertama DNA, namun gagal. Uji coba kembali dilakukan pada tahun 2007. Dan saat itu, profil DNA tersebut diunggah ke data FBI, namun juga tidak membuahkan hasil. Hingga 32 tahun berlalu, kasus ini belum terungkap. Pada September 2020, Laboratorium Texas menawarkan kembali untuk membuka kasus ini. Pemeriksaan kali ini menggunakan teknologi yang baru, yaitu pengurutan genom. Tes ini dilakukan secara gratis karena adanya sumbangan dari seseorang yang tidak ingin identitasnya disebutkan. Pada Januari 2021, polisi mengirim DNA kasus Stephanie ke Laboratorium Texas. Akhirnya, pada Juli 2021, polisi mengumumkan bahwa
tersangka pembunuhan Stefani telah diketahui. Melalui penemuan teknologi pengurutan genom. Penemuan ini sekaligus merupakan rekor baru untuk mengungkap identitas pelaku kriminal dengan jumlah DNA paling sedikit. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Adalah seorang pria bernama Darren Marshall. Namun pembunuh ini tidak dapat ditangkap karena Darren Marshall telah meninggal karena bunuh diri pada tahun 1995 di usianya 29 tahun. Darren Marshall diketahui memiliki jejak kriminal di wilayah sekitar Las Vegas. Ia pernah ditangkap pada tahun 1986, yaitu 3 tahun sebelum kasus Stefani, atas kasus pembunuhan seorang wanita bernama Nanette van der Burg, berusia 24 tahun. Namun kasus tersebut dihentikan karena kurangnya bukti dan pengujian secara DNA pada saat itu tidak tersedia. Namun polisi tetap membandingkan hasil DNA kasus Stefani dengan kasus Nanette, dan ternyata hasilnya cocok. Tidak diketahui apa motif Marshall membunuh Stefani. Namun polisi menduga Marshall menyerang dan membunuh gadis itu secara acak saat Stefani terlihat sendiri melintasi daerah berpasir saat menuju sekolahnya. Demikian kasus kali ini. Terima kasih.